Nggih, bisa bisa. Bismillah. Assalamualaikum Pak Warkino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Bagaimana kabar Pak Warkino hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Gimana Bu Juli, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Gimana nih, Iya. Bapak? Kira-kira ada apa nih? Sampai hari ini kita ada acara ketemu nih. Kira-kira ada yang dirasakankah oleh Bapak Warkino? Begini Bu Yuli, saya Iya. sedang mendapatkan sedikit permasalahan. Nih ya, mudah-mudahan Hmm. pada pertemuan ini nanti ada solusinya, ada jalan keluar, atau ada pencerahan dari Bu Yuli. Ini Bu Yuli, Oh. eh, Ya, semoga Bapak coba ini ya, diceritakan, Bapak. iya. Jadi saya ada permasalahan tentang kegiatan pembelajaran ini ya Bu. Intinya pada Nggih. tentang pengadministrasian. Itu Bu, seperti itu. Nggih. Administrasi sekolah nggih, Bapak nggih? Iya Pembelajaran betul. nggih? Iya, jadi Nggih, baik, Bapak. sekolah khususnya di guru kelas saya. Oh, ngeten nggih. Kelas berapa nggih, Bapak? Ngapunten. Saya sekarang mengajar kelas 5 Bu. Kelas 5 nggih, baik Bapak. Eh, Bagaimana Bapak ini? Kendalanya di bagaimana nih? Coba diceritakan lebih lanjut Bapak. Gini Bu, saya mempunyai permasalahan yaitu tentang saya belum bisa melengkapi administrasi kelas nih secara lengkap. Padahal Oh, sekarang nggih. kan sudah menjelang di akhir semester 1 nih Bu. Jadinya saya Oh, nggih, merasa nggih Bapak. pusing, merasa ada beban mental, beban moral kepada kepala sekolah karena saya termasuk salah satu guru yang belum bisa membuat administrasi guru kelas secara lengkap. Begitu Oh, Bu. jin, jin. Baik Bapak. Eh, Sekiranya nih dari pertemuan ini dengan permasalahan Bapak itu, kira-kira apa nih yang mau dituju sama Bapak Warkino dengan pertemuan ini? Eh, yang dituju adalah mudah-mudahan dengan adanya percakapan seperti ini, ketemu dengan Ibu Yuli, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, nggih. Sehingga Oh, saya mendapatkan jalan keluar dan iya, iya. ada bantuan dari Bu Yuli. Nggih. Bismillah nggih Bapak nggih. Mari kita Nggih. coba golek satu persatu. Baik Bapak Warkino, kira-kira apa nih kesempatan yang selama ini Bapak Warkino miliki nih terkait dengan napa nggih? Ada kesulitan Bapak dalam melengkapi perangkat belajar Bapak, administrasi Bapak. Kira-kira kesempatannya sebenarnya apa sih nih Bapak yang Bapak miliki selama ini? Oh, gini Bu, ya saya kan selaku guru kelas 5 ini sedang eh, apa ya kegiatan semester akhir semester 1 ya Bu ini. Nah, saya punya permasalahan belum membuat administrasi kelas secara lengkap nih. Paling hanya membuat RPP beberapa kali, tetapi yang administrasi lainnya itu belum lengkap. Padahal ini kami atau saya pribadi itu sudah ditagih bolak-balik oleh ibu Nggih. kepala sekolah karena ini merupakan bagian dari tugas seorang guru itu membuat Nggih, Pak. administrasi pembelajaran nih. Jadi saya merasa agak pusing nih Bu. Iya, baik, Bapak. Nah, begini Bapak, kalau dari kita ukur dari skala 1 sampai 10 ini Bapak, kira-kira posisi Bapak Warkino saat ini ada di posisi skala berapa Bapak? Gini Bu, kalau menurut saya ya, ini mungkin saya sekarang berada di skala 5 Bu nih Oh gitu dari ya. skala 10 nih ya karena Oh baik baik. memang ternyata banyak sekali item-item atau poin-poin yang belum saya lengkapi nih. Makanya ini benar ini menjadi satu kendala atau Nggih. salah satu beban moral bagi saya Bu ini. Jadi Nggih, nggih, begitulah. nggih. Jadi saya merasa di skala 5 begitu Bu. Oke, berarti dalam waktu yang singkat ini dan Bapak masih belum menyelesaikan administrasi, jadi Bapak masih ada di skala 5 nggih Bapak nggih. Iya Bu, Baik Bapak, iya. kiranya nih, kira-kira kekuatan apa sih yang Pak Warkino punya ini untuk mencapai tujuan yang mau Bapak Warkino capai? Kira-kira kekuatan yang Pak Warkino punya agar Pak Warkino bisa menyelesaikan administrasi secara lengkap nih
dalam waktu yang sedikit ini ya Bapak ya, sebelum liburan Iya, datang betul gitu. betul. Betul Kira-kira betul. Nah, kekuatannya apa Bapak Warkino? apa ya? Paling begini Bu, saya merasa punya kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah saya sedikit mempunyai kemampuan di bidang IT ya Bu ya, meskipun Oh ini masih ada sangat dangkal nggih, sangat ini. dangkal. Tapi menurut saya ini adalah IT merupakan satu modal bagi saya untuk bisa eh, menjadi kekuatan di dalam mencapai tujuan yaitu membuat administrasi kelas. Jadi sekali lagi IT yang saya miliki meskipun ini masih belum sejauh ahli dari yang guru lainnya, tapi menurut saya ini adalah salah satu modal bekal saya untuk membuat administrasi kelas tersebut, Bu. Baik Bapak. Jadi Bapak sudah mempunyai kekuatan yang mumpuni nggih Bapak nggih sebenarnya nggih Bapak untuk segera mengejar ketertinggalan Bapak niki nggih dalam penyelesaian Iya, administrasi nggih. iya, Kira-kira nih mudah-mudahan kan seperti itu. Bapak sudah punya Nah, kekuatan IT ini nih Bapak. Kira-kira apa nah, sih Pak nah. gangguannya atau hambatannya sih yang menghalangi Pak Warkino dalam menyelesaikan membuat administrasi secara lengkap ini? Gangguannya apa Oh, Bapak Warkino? begini Bu, sebetulnya saya tadi sudah bilang ya, saya punya kekuatan atau potensi di bidang itu, Nggih. cuman ada beberapa gangguan yang menjadi hambatan bagi saya. Yang pertama adalah saya alhamdulillah sih sebetulnya menjadi ketua KKG, terus menjadi apa ya, koordinator bendara BOS yang memang selama beberapa hari ini sangat memeras waktu saya atau menyita waktu saya. Terus kemarin juga sempat menjadi tim penyusun soal di tingkat kecamatan. Jadi memang banyak sekali tugas-tugas tambahan ya Bu ya. Nggih. Tugas tambahan yang justru sangat menyita waktu saya atau menghabiskan waktu saya untuk membuat permendikbud kelas. Padahal saya tahu bahwa justru yang pokok itu adalah permendikbud kelas. Tetapi Oh, begini, tidak mungkin saya akan meninggalkan itu ya Bu, karena waktunya bersamaan. Nah, misalnya misalnya hari ini, saya ada nggih. undangan ke pengurus KKG karena berhubungan dengan kegiatan akhir tahun. Nah, Nggih. terus besoknya lagi saya ada undangan ke Korwil dalam rangka untuk pengasahan Arkas Bendahara BOS. Nah, jadi Iya. itu yang menyebabkan saya menjadi waktunya tersita di situ. Oh, ngaten nggih Bapak nggih. Iya. Jadi Luar gini, biasa padat nih Bapak nggih. ya, jadi adanya berhimpitan atau mendesak sehingga sehingga waktu dan pikiran saya benar-benar terkuras di tugas Nggih, taman Bapak. tersebut. Demikian Bu Nggih. Yuli. Hambatannya luar biasa nggih Bapak nggih, tapi Iya. Bapak berusaha untuk membagi waktu nggih. Kira-kira nih Bapak, solusinya apa nih untuk menangani gangguan atau hambatan-hambatan ini Bapak, agar Bapak tetap bisa mencapai tujuan Bapak untuk segera melengkapi administrasi Bapak? Solusinya bagaimana nih kira-kira menurut Pak Warkino? Paling begini gitu ya. Saya punya ide sendiri nih. Paling saya Nggih, harus bisa mengatur waktu atau memanage waktu, nggih, menentukan skala prioritas nih. Jadi skala prioritas pekerjaan itu didahulukan yang mana dulu. nggih, Nah, selanjutnya saya minta bantuan kepada rekan guru untuk bisa berkolaborasi. Dalam arti berkolaborasi membantu nih tugas-tugas tambahan saya bisa dibantu teman sebisanya. Meskipun saya yakin tidak semuanya akan bisa dikerjakan teman. Bukan berarti teman tidak bisa. Memang kadang-kadang yang namanya tugas teman itu juga kepala sekolah itu memberikan sesuai dengan kemampuan. Tapi sekali lagi menurut saya bahwa solusi yang sekarang saya hadapi adalah satu-satunya adalah untuk skala prioritas, yaitu nggih, membuat administrasi guru kelas. Karena memang itu nggih, menjadi tugas inti saya. Jadi mau nggih tidak Bapak, mau, atau mungkin dengan sekuat tenaga saya, meskipun harus dilembur apapun, itu saya harus bisa nggih, berbuat untuk mengerjakannya. nggih, harus tetap bersemangat nggih Bapak nggih. Iya. Nggih. Kira-kira nih Bapak, rencana Pak Warkino ke depan nih, dalam waktu dekat mungkin nggih Bapak nggih malah nggih. Kira-kira rencananya apa nih untuk mencapai tujuan Bapak nih, yaitu menyelesaikan administrasi secara lengkap? Oh, iya, iya. Ya, tadi yang sudah saya bilang Ibu ya, saya akan Nggih, memanage waktu atau nggih, mengatur waktu saya pribadi ini, nggih, membuat skala prioritas antara tugas pokok, tugas tambahan, dan mungkin tugas lainnya juga ya. Karena nggih, memang selain tugas-tugas tambahan di sekolah, saya juga termasuk orang yang ikut berperan di lingkungan gitu. Jadi kadang-kadang nggih, saya merencanakan hari ini akan membuat ini, ternyata ketika sudah pulang ke rumah ada pekerjaan lain
yang memang dari awal tidak tahu dan memang harus Oke. dikerjakan. Jadi sekali lagi adalah sekarang prioritas. Ya. Ada Terus yang ada kedua, kejutan-kejutan ya. iya ada kejutan, tapi Nggih. kejutan pekerjaan Bu. Nggih nggih. Nah, Berikutnya Bapak. terus yang berikutnya saya akan mencoba meningkatkan kolaborasi nih dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan terutama tentang mengerjakan tugas taman tersebut. Yang tadi saya bilang, misalnya kalau ada teman yang membantu saya di bagian bendera pos, ya mereka diusahakan untuk diperbantukan misalnya untuk menggantikan saya ikut pertemuan dan sebagainya. Yang penting nanti pengerjanya saya seperti itu. Jadi ada waktu saya untuk digunakan untuk membuat administrasi kelas. Nah, Nggih. terus yang berikutnya lagi, saya akan meminta bantuan nih kepada pimpinan atau kepala sekolah, karena beliau adalah orang yang bisa membentuk tim, Bu. Menurut saya seperti itu. Jadi, Nggih. minta bantuan kepala sekolah untuk membentuk suatu tim yang bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nggih. Nah, gitu. Ya, berarti Bapak sudah menyusun rencana yang sedemikian rupa luar biasa nggih Bapak nggih. Iya, Kira-kira nih nggih. dari rencana-rencana tersebut nih, kan tadi Bapak Hmm. sudah membuat skala prioritas nih. Kira-kira Hmm. adakah prioritas paling utama nih agar Bapak bisa segera menyelesaikan administrasi Bapak dengan cepat nih? Kira-kira prioritasnya apa Bapak? Yang paling Eh, utama. Prioritas yang paling utama menurut saya sekarang ini adalah kolaborasi dengan teman, Bu, dengan rekan Oh, sejawat. nggih. Karena dengan rekan sejawat lah beliau-beliau kan tahu kondisi saya, jadi saya yakin dengan saya berkolaborasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, mereka berkenan untuk memberikan bantuan. Jadi sekali lagi menurut saya kolaborasilah yang menurut saya skala prioritas. Oh, nggih Bapak, berarti nggih Bapak nggih, Bapak mencoba untuk mengajak teman-teman nggih, untuk Iya. bersama-sama, nggih. Baik Bapak, kira-kira nih, untuk proses kolaborasi ini, kira-kira akan dilaksanain kapan ini Bapak, terkait dengan waktunya nih? Jangka waktunya. Eh, Kolaborasi nggih. Insya Allah Nggih. dalam minggu ini, Bu. Karena dalam Nggih. minggu ini kan juga sedang ada pelaksanaan sumatif akhir semester nggih, atau zaman Nggih. kemarin itu namanya penilaian semester. Jadi ada Nggih. waktu senggang setelah ini, Bu, setelah menilai hasil belajar siswa di Nggih. sumatif itu ada waktu, terus saya minta bantuan ke teman-teman untuk berkolaborasi Oh, nggih. membuat aplikasi. Paling tidak saya punya referensi dari beliau-beliau, saya harus buat seperti apa, seperti itu, Bu. Nggih, dan dengan ada keleluasaan waktu nggih Bapak nggih, sementara Nah, anak-anak nggih betul. nggih, baik Bapak. Iya. Kira-kira nih Bapak setelah apa yang Bapak tadi sudah rancang dan waktunya sudah Bapak coba tentuin, kira-kira nih Mhm. apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Warkino? Ukuran keberhasilan jelas tadi adalah saya bisa membuat administrasi kelas secara lengkap, Bu. Jadi Nggih. begini, yang namanya administrasi itu bukan hanya dari penilaian sekolah atau kepala sekolah, tapi juga kadang kan ada pengawas sekolah ya, Bu, yang datang ke sekolah. Apalagi ketika ada penilaian akhir semester atau akhir semester ini, jelas ada monitoring dari pihak Korwil dari pihak Nggih. pengawas. Jadi nanti ketika saya buat sudah ada. Jadi itu tolak ukur keberhasilan saya adalah bisa mengadakan atau membuat administrasi guru kelas Nggih, secara lengkap tentunya. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pengawas dalam monitoring juga nggih. Betul. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi juga bisa Nggih. secara diskusi. Nah, Nggih. atau barangkali ada masukan yang dari pengawas juga nanti akan sebagai referensi saya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi kelas. Oke, Bapak luar biasa sekali Bapak rencana-rencana Bapak. Kira-kira nih Bapak, kira-kira Nah, apa nih komitmen Pak Warkino nih terhadap rencana aksi ini nih? kalau menurut saya sesuai dengan rencana saya, Ibu, saya akan sharing kepada kepala sekolah, saya akan berbicara dari hati ke hati dengan rekan-rekan guru tentunya, Bu. Kolaborasi tadi saya sampaikan agar bisa melaksanakan tanggung jawab secara baik ini. Saya bisa mengatur waktu, bisa berbagi tugas tambahan dengan teman meskipun pada dasarnya tugas tambahan itu ada pada saya. Tapi insya Allah dengan adanya komunikasi atau kolaborasi yang baik dengan teman, mereka maulah. Jadi saya optimis di situ, Bu. Nggih, berarti berkolaborasi dengan warga sekolah nggih Bapak nggih? Iya, betul, betul, Nggih. betul. Baik Bapak, kira-kira nih Iya. bagaimana nih tindak lanjut dari setelah kita melakukan sesi
perbincangan ini, cakap-cakap ini, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Bapak? Tindak lanjutnya adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Bu, selaku pimpinan atau selaku manajer, ini agar dapat menekankan kembali tugas-tugas kepada para guru. Jadi Yeah. saya tidak merasa lebih banyak tugas tambahannya, meskipun saya tahu lah yang namanya kepala sekolah atau pimpinan tentu akan memberikan tugas tambahan kepada kemampuan seorang guru ya Bu. Tetapi Yeah. jika saya bisa bercerita atau bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa dengan tugas yang sebanyak ini, karena saya adalah manusia biasa, meskipun saya bersemangat tentunya kan masih ada kekurangan ya, jadi ada ketertinggalan tentang pengabdian guru kelas. Jadi ya kepala sekolah lah tentunya saya meminta bantuannya lagi untuk bisa mengatur atau menekankan kembali tentang fungsi dan pembagian tugas-tugas dari guru yang lain, seperti itu Bu. Nggih, berarti kuncinya komunikasi nggih Bapak nggih? Komunikasi, Nggih. kolaborasi. Nggih. Baik Bapak, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung pembicaraan nih Bapak. Kira-kira nih dari Heeh, awal sampai akhir tadi nih, kira-kira heeh. apa nih yang Pak Warkino rasain nih setelah sesi perbincangan kita? Segini Bu, awalnya saya merasa bingung nggih, saya merasa bingung karena Iya. apa sih yang harus saya lakukan, karena saya harus mengerjakan ini, padahal di satu sisi ini ada lagi yang menanti, setelah ini Iya. muncul lagi dengan waktu atau batasan yang hampir bersamaan nggih. Apalagi Iya. sekarang kita kan sedang ada di program guru penggerak ya Bu, Nggih. jadi waktunya sangat luar biasa sekali, berhimpitan dan bahkan saling bersalip-salipan seperti Nggih. itu Bu. Jadi inilah kesempatan saya bisa berbincang dengan Ibu, yang alhamdulillah dengan tadi Ibu menggali saya, ada pencerahan juga, sehingga benar-benar saya merasa plong Bu. Saya merasa Alhamdulillah. senang, ya, agar saya bisa memperbaiki keadaan saya yang memang keadaan itu tidak mudah bagi saya. Ya, Nggih. di sisi lain saya sebagai kepala keluarga juga kan tentunya harus bisa mengatur Nggih. keluarga juga ya Bu. Nggih, leres Eh, Bapak. Ya, ada mengatur keluarga, ada juga tugas pokok saya sebagai guru, ada tadi juga ada tugas tambahan dari guru, atau bahkan saya adalah orang yang berhidup di bermasyarakat. Jadi ya justru dengan adanya perbincangan di siang hari ini Bu, betul saya merasa Nggih. terbantu, saya senang Nggih. ada solusi dari Ibu. Nggih. Nggih. Makin mantap nih Bapak nggih. Siap, bismillah Bu, Untuk bismillah. melengkapi bismillah nggih Bapak nggih. Baik Nggih, Bapak, nggih, nggih. semoga Bapak, diberi kesehatan, lancar-lancar, Amin, teman-teman juga, amin. kepala sekolah, teman-teman juga semoga semuanya mampu untuk diajak mau dan mampu untuk diajak kerjasama nggih Bapak nggih, berkolaborasi nggih Bapak nggih, Iya sehingga Bu, iya Bu. permasalahan Pak Warkino ini bisa teratasi dengan segera nggih. Baik Bapak, sekiranya seperti itu nggih Bapak sesi hari ini nggih, siang ini. Terima kasih Bu. Nggih. Baik, sama-sama Bapak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.